saya dapat tugas dari Gustaf sama Dokter Nugra sama Dokter Hemas membicarakan tentang management of nasal fracture. Saya cukup, apresiasi sekali tadi Dokter, Dimas sama Dokter Hemas sudah membicarakan mengenai fraktur atau anatomi daerah-daerah muka ya, fraktur daerah muka. Nah, sebetulnya mungkin nanti kalau misalnya, bekerja anatomi hidung jangan lupa ya. Karena itu kenapa mungkin dari saat, eee adik-adik ini belajar, kenapa sih saya selalu menyebutkan kenapa sih hidung, ya kan? Karena hidung bagian yang menonjol kan, jadi begitu dia kena trauma, pasti ada sesuatu yang menyebabkan, gangguan dari bentuk maupun fungsi, sehingga nasal trauma itu menjadi, dominan dalam fraktur muka ya. Tanpa mengecilkan trauma-trauma yang lain. Jadi kalau teman-teman adik-adik ini udah belajar, udah banyak mengalami, apa, paparan, kasus-kasus, trauma muka. Nah, kita sedikit dari trauma muka itu kalau kita tadi Hemas mengatakan dari outer, kemudian ke daerah inner, jadi setelah kita melakukan koreksi bagian luar, daerah zygoma atau frontal atau orbita, kita masuk ke daerah hidung, ya. Jadi nasal trauma itu tentunya mengenai soft tissue juga, yang paling luar, cartilage dan bony. Nah, ini sekedar mengingatkan bahwa hidung itu terdiri dari, tulang nasal, prosesus frontal os maxilla, kemudian, apertura piriformis, crus medial, cartilago alar, dan crus lateral cartilago, alar, kemudian bagian dari septum, ya, kemudian kalau kita lihat dari samping, ya sini, nah ini adalah tip nasi, dan di sini ada fibroareolar tissue, di mana kalau terjadi trauma dia terjadi cicatrix, sering terjadi, deformitas jaringan lunak, ya. Ini nasal bone fracture. Di samping tadi Emma sudah mengatakan tentang maxillofacial, sekarang kita, fokus nih bagian dari hidung. Ya, dia mengenai dari septum, os nasal, maksila, lakrimal, dan os frontal. Ini bagian dari, kepala tentunya. Nanti mungkin saya yakin adik-adik ini sering didatangi oleh pasien-pasien dengan nasal bone fracture, ya. Jadi yang sangat simpel mengenai hanya os nasal atau mengenai bagian, nasomaksila atau menjadi bagian yang terluas yaitu sesuai dengan level 2 ataupun sampai dengan level 3 yang mengenai bentuk hidung yang menimbulkan asimetri maupun gangguan fungsi. Nah, beberapa macam, eee ini, klasifikasi, ya kita sebutkan. Ada depressed fracture, kita lihat. Ada open book type fracture, comminuted fracture, dan fraktur dislocation. Jadi betul-betul dislokasi. Jadi bagian dari hidungnya, lepas. Ini kemarin saya baru operasi begitu ya. Betul-betul, crooked ke arah lateral. Nah, ini kita harus ketahui bahwa ini adalah bentuk, buttress hidung. Kalau tadi Hemas mengatakan buttress, muka, kita bicara mengenai buttress hidung, ya. Di sini buttress hidung, nasomaksila, kita harus perhatikan, ya. Kemudian ini nasomaksila kiri dan kanan, os nasal, ini buttress hidung. Nah, kalau misalnya dari septum, ini, di depan. Jadi, bagian depan dari, perpendicular plate ya, kemudian, vomerine groove dan anterior nasal spine. Jadi kalau ini 5 support ini terganggu, nah ini yang menimbulkan apa yang disebut deformitas hidung, simpel. Kalau kita lihat membranous septum. Jadi kalau kita lihat di septum bagian depan dislokasi, kita lihat hidungnya miring bagian ujungnya ya. Atau, mungkin lebih gampang kalau kita lihat os nasalnya fraktur, ada deviasi ke arah kanan atau ke kiri,
perpendicular plate ethmoid, kita lihat septum deviasi yang begitu, begitu hebat, begitu skewed, begitu juga vomer. Ya, type-nya, tipe 1 di mana hanya bagian tulang yang tipis saja yang kena, tipis sekali di sini. Ya, itu tipe 1. Tipe 2 di mana bilateral thin bone fracture, tapi bisa menimbulkan, displacement. Bisa dari ada O dan S. O artinya tidak terlibat septum, S bila terlibat septum. Kemudian tipe 3 bilateral thin and thick bone fracture. Jadi tulang lunak dan tulang kerasnya kena. Ini pun juga dibagi O dan S di sini, O tanpa septum dan S dengan septum. Tipe 4 bila semuanya mengenai yang tadi kita sebutkan atau yang Dokter Hema sebutkan, sudah mengenai orbital wall, ethmoid, frontal bone, atau lacrimal, maxilla dan lain-lain sekitar muka jadi sesuai dengan level 2 atau level 3. Pemeriksaan fisik tentunya kita harus lihat dari anamnesis, ya, jangan lupa arah. Kalau saya bilang arah dan waktu itu penting. Kalau saya kasih kuliah buat itu mahasiswa arah, waktu, eee, penyebabnya ya, etiologinya, itu penting. Kenapa? Untuk patofisiologinya dan patogenesisnya dan untuk merencanakan planning untuk, eee rekonstruksinya. Pemeriksaan fisik yang jelas apakah ada mobilitas, krepitasi pada hidung, nyeri di daerah fraktur, hematoma, kemudian pada pemeriksaan intranasal terjadi deviasi septum, ya kalau deviasi ringan biasanya kita nggak apa-apa kan, tapi kalau deviasinya begitu berat, bengkak, ada laserasi atau hematoma septum, tentu kita perlu melakukan satu tindakan. Sekarang, nggak ada. Dulu saya diajarkan pernah reduksi menggunakan beberapa lokal anestesi. Mungkin di daerah Banten saya itu deh, saya woro-woro, jangan deh, udah aja under general anestesi dengan proper, teknik yang baik, efisien, sehingga dokter dan pasiennya, sangat puas ya. Kemudian ini treatment-nya. Kalau kita tadi disebutkan bagaimana manajemen, tentunya ada 2 close reduction dan open reduction. Close reduction mungkin semuanya udah bisa bila ada unilateral depressed nasal pyramid fracture dengan, dorsum yang stabil atau bilateral fracture, dislokasi tanpa ketinggian septal height yang, signifikan, kemudian tidak adanya upper lateral cartilage dengan septal apertura. Nah, kita bisa lakukan, close reduction aja. Nah, bagaimana kalau lebih sulit dari close ini, kita bisa coba close reduction, tapi dengan, informed consent bahwa kalau nggak bagus kita lakukan open, atau kita langsung memutuskan, "Wah ini sih udah open," ya. Bila frakturnya bilateral, tanpa atau dengan dislokasi yang begitu luas dari dorsum nasi, kemudian septal injury, atau bilateral fracture dengan buttresses yang dislokasi dengan atau tanpa kelainan, septum atau fraktur dislokasi seluruh cartilaginous piramid dengan atau tanpa terlibatnya upper lateral dislokasi injury dari, dorsum nasi. Jadi kalau udah bagian sini, susah untuk kita melakukan, wah ini sih close aja. Close lebih mudah dilakukan kalau kita itu mengenai bony piramid. Tapi kalau kena, bagian yang lunak, justru malah susah. Karena kita harus melakukan koreksi satu persatu karena dia, tulang rawan. Itu, kita perlukan open. Apalagi kalau yang dikenai adalah bagian yang ujung ya. Jadi daerah tip, nah itu kita juga harus melakukan open reduction. Ini contohnya nasal bone reduction, kita lakukan close reduction. Ya, ada 2 cunam, cunam S dan cunam Walsham.
kita lakukan manuver, yaitu out fracture. Out fracture kita lakukan fraktur kembali ke arah luar, in fracture ke arah dalam. Jadi, keduanya ini jangan dipisah, gunanya untuk mobilisasi tentunya. Kemudian kita menggunakan pemasangan fiksasi interna maupun fiksasi eksterna berupa, eee, gips ya, bisa gips atau sekarang udah, ada yang fabrication. Ya, ini contohnya close reduction kita gunakan S forceps ya, kemudian, kita lakukan manuver yang tadi, out fracture dan in fracture. Kalau indirect open reduction, kalau tadi saya sebutkan daerah yang kena dari, cartilage, bagian yang ujung, kita lakukan beberapa manuver seperti kita melakukan rinoplasti, endonasal rinoplasti. Kita lakukan insisi, bisa intercartilage, intracartilage incision, reduksi dari fraktur. Kemudian kita insisi, kemudian kita lakukan reduksi dengan menggunakan apa? Bisa menggunakan itu, alat-alat yang kita biasa lakukan, eee septoplasti, ya seperti tombak atau free elevation. Nah, itu kita bisa melakukan manipulasi tentunya dengan hati-hati supaya jangan bertambahnya trauma. Tapi tentunya hal ini juga dilakukan pada trauma yang cukup hebat, sehingga kita tidak bisa melakukan close reduction. Kita lakukan indirect open reduction, ya. Ini close reduction, biasanya kita pakai septum straightening forceps, ya. Mungkin kalau yang udah biasa dengar tentunya atau dokter THT yang agak-agak ke pinggir ini harus punya. Ya, ada Walsham, ada Boyce elevator, ini Mayo hemostat dan Killian nasal septum speculum. Alat ini penting. Ya. Nah, ini endonasal incision approach tadi yang saya katakan, ini seperti lakukan approach seperti pada, rinoplasti endonasal. Ya, jadi kita melakukan insisi ya, intercartilage, jadi insisi yang dilakukan pada kartilago upper lateral dan lower lateral, ya, di antaranya. Ya, jadi di antara, tunggu, di antara os nasal dengan, upper lateral cartilage. Nah, kita harus sebutkan di sini atau di daerah yang memang kita akan perbaiki. Kita lakukan insisi, terus ke atas, kita undermining. Ya, dengan itu kita memaparkan, tentunya kita memaparkan bagian-bagian yang fraktur dan harus kita lakukan koreksi. Lalu kita masukkan ini, kita, buat, poket ya, tentunya dengan poket itu kita menggunakan gunting yang kurang lebih 6 senti, terus kita lakukan ini, manipulasi. Ya nggak susah nih, kelihatannya aja open, tapi, hasilnya bagus, ya. Nah dari sini baru kita lihat kalau dia dipres tentunya kita angkat kan, ya. Kalau dipres, terus ke dalam kita angkat, dari dalam kita angkat keluar. Kalau dia ada bagian yang menonjol kita tekan supaya alignment-nya seperti ke arah normal. Mungkin itu yang yang kita, beri gambaran ya. Jangan lupa upturn, downturn, sesuai dengan kondisinya. Ya, ini, eee, reduksi namanya indirect open reduction, ya. Jadi di sini ada algoritma, bisa kita lihat bahwa bila ada trauma hidung tanpa fraktur, ulangin, nggak apa-apa. Kita kasih, eee inform konsen, nggak apa-apa, yakin, kecuali nanti pada, dikasih obat-obat dekongestan, terjadi sumbatan, baru kita evaluasi. Jadi suruh kembali
kurang lebih 3 atau sampai 5 hari. Tetapi kalau dengan fraktur tentu kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih teliti, gunakanlah nasoendoskopi, kemudian kita assess fracture-nya. Tadi, apakah dia tipe-tipenya yang tadi kita sebutkan, simple unilateral, simple bilateral, comminuted. Comminuted bisa unilateral, bilateral, bisa juga sampai ke frontal atau kompleks. Jadi bukan hanya nasal bone tapi kena septum atau tipe yang lebih hebat lagi mengenai NOE, naso-orbito-ethmoid. Nah, ini yang lebih parah ya. Nah, kalau yang kita ambil yang ringan dulu. Bila ada edema, kita tunggu ya, sampai 3 sampai 5 hari tanpa edema baru kita lakukan tindakan. Tadi saya bilang tindakan udah pakai general anestesi aja, boleh sedasi tapi, lakukan dengan sedasi itu kalau cuma sedikit kita hanya memberikan satu, manuver ya, upturn ke atas itu bisa. Nah tapi kalau enggak, saya nggak nganjurin soalnya ini sakit loh, sakit banget ya. Kemudian, mmm, kalau misalnya, tipe 4B biasanya disertai dengan laserasi, tadi kan disebutkan Hemas, wound wound irrigation, wound closure, wound care, ya kita lakukan. Kemudian kalau nasoethmoid, naso-orbitoethmoid, jadi mengenai hidung, kena mata, daerah ethmoid, kita harus lakukan CT scan koronal. Kemudian kita lakukan open reduction, kita lakukan internal fixation, seperti melakukan tindakan-tindakan nasal fracture reduction atau naso-orbitoethmoid. Ini tentunya, tadi di gambar udah ada ya, biasanya hidungnya lebih pendek, kemudian terbuka, paparannya terlalu terlalu ini ya, terlalu kuat di atas hidung sehingga hidungnya jatuh impresif, begitu juga di daerah dorsumnya atau terpapar mengenai ethmoid ya, sampai daerah, orbita, rim orbita. Jadi medial rim orbita. Ini tadi, bagaimana kita melakukan manuver dengan menggunakan, FRIR bisa, elevator bisa ya, endonasal approach. Terus kita gerakan ke arah kontralateral, ya. Kita mobilisasi. Tadi Hemas mengatakan yang penting, kita melakukan reduksi ya. Mobilisasi, reduksi, ini salah satu, bantu dengan jari untuk menekan. Ya, saya ambil dari AO. Nah, bagaimana kalau, di-press atau saddle nose? Kita angkat ke atas. Jadi dengan elevator itu kita angkat. Yang prinsipnya sampai kita mendapatkan, bentuk dan fungsi yang normal, ya. Kemudian kita lakukan fiksasi internal. Mmm, ini, bagaimana reduksi septum? Kita bisa menggunakan ini, ya, Junam Wolsham, yang cocok Wolsham. Ada beberapa gambar bisa menggunakan es. Sama aja sebetulnya intinya, tapi kalau misalnya kita berada di satu daerah yang hanya punya satu forceps, bolehlah, ya. Tapi kalau dilihat dari anatomi ini paling enak. Karena dia kita jepit, daerah longgar ini persis di kolumela, jadi tidak menimbulkan trauma di kolumela, terus kita angkat. Selesai untuk reduksi dari septum. Kemudian kita lakukan setelah elevasi. Ingat kalau kita orang Indonesia harus dielevasi. Pada waktu apapun juga fraktur os nasal, lakukan reposisi langsung septumnya kita angkat. Gunanya untuk supaya jangan jatuh hidungnya karena pada fraktur-fraktur itu biasanya tadi yang kita sebut beberapa fraktur fomernya dislokasi atau di daerah ethmoidnya dislokasi akhirnya timbul deformitas atau hidungnya menjadi lebih rendah. Sehingga dengan kesempatan ini kita naikkan ke arah atas menggunakan Wolsham terus kita langsung pasang, eee, fiksasi internal.
Lalu fiksasi eksternal dengan menggunakan bisa Gibsona biasa atau 3M ya, atau ada juga yang udah jadi ya, prefabrication. Ini contoh kalau misalnya kita bisa masukkan ini hanya bone saja, tapi bisa juga reduction of cartilage. Kita bawa ke arah tengah ya. Terus, tentunya kalau misalnya kita lihat tidak stabil, tadi kita sebutkan bahwa femur bisa aja terjadi fraktur di situ karena dia termasuk dari bagian dari yang kita sebut, buttress dari hidung ya. Jadi femur itu kita harus perkuat di daerah bawah sini, ya supaya tidak berubah jahit, kita buat fiksasi di sini ya. Ini misalnya di caudal and septum terjadi laserasi, ini juga bagian dari itu kan, bagian dari buttress hidung. Kalau enggak nanti dia ketarik, jadinya yang tadinya mancung, jadi kurang mancung. Makanya bikin columella pocket, masukkan dan fiksasi. Sebetulnya intinya seperti itu. Nah, kalau comminuted fracture memang agak agak susah, apalagi disartikulasi upper lateral cartilage, ini juga susah. Kelihatannya kita memerlukan open reduction kalau untuk ini ya. Nah, ini disebut endonasal approach. Sebetulnya prinsipnya adalah pada primary treatment pada traumatic injury, secondary prosedur kita lakukan septal rhinoplasty ya, sampai koreksi post traumatic secondary deformity. Kita buat insisi di sini, intercartilaginous incision atau transfiksi incision. Kalau kita biasanya hemitransfiksi ya kalau kita melakukan septoplasti. Ini bisa bukan hemi tapi transfiksi. Nah, ini tadi yang saya bilang kita untuk mempertahankan buttress hidung. Ya, ini intercartilaginous insisi antara upper lateral cartilage dan lower lateral cartilage sehingga disebut intercartilaginous insisi. Ini eksternal rinoplasti tentunya memerlukan keahlian lebih dari sini. Jadi kita membuat insisi di daerah columella, kita buat V inversion insisi, terus kita lanjut menjadi ke arah dalam intercartilaginous insisi bisa ya, menjadi rim incision bisa atau betul-betul kita hanya melakukan transfiksi. Nah, ini pada Noe tadi kita sebut. Berarti kita udah melanjut ke bagian yang lebih rumit ya, ke tipe 5, reduction of Noe type fracture. Kalau kita lihat ini Noe ya, kena bagian hidung, ke bagian rim orbita dan bagian ethmoid. Kadang-kadang ada yang hanya melakukan satu insisi, tapi cek dengan insisi sublabial. Kenapa saya sebutkan itu? Karena sublabial itu kita gingival incision, THT itu sangat 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 mudah kita diajarkan. Begitu juga gigi ya, gimul ya atau bedah mulut. Sehingga ini perlu untuk kita lakukan insisi pertama dia di dalam, kedua kita bisa membantu untuk mengkoreksi. Misalnya pada nasomaxilla fracture ya. Nah, ini Noe ini membutuhkan ini plating ya, platingnya di sini nasomaxilla, daerah orbita dan daerah canthus ya. Ini frontomaxilla atau frontonasal junction. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan insisi subsiliar, kemudian kita extended ke arah glabella atau transkonjungtiva ke arah medial extension untuk mencari site di mana kita melakukan ini plating ini ya. Jadi bisa dari ini ya,
atau kita menggunakan transkonjungtiva tapi ke atas terus, sehingga betul-betul nggak ada bekasnya. Ngebayang pasien itu kecelakaan, di mana-mana laserasi, terus kita buat lagi insisi, gitu. Pastinya mereka agak takut. Tapi kalau kita inform konsen bahwa kita melakukan di daerah area yang, baik sesuai dengan garis Lange, kemudian kita lakukan juga di daerah-daerah yang tidak terlihat atau di existing leisure region, itu nggak akan apa-apa. Ya malah, alhamdulillah pasiennya jadi seneng, karena dia nggak ada bekasnya ya. Nah ini ingat placement of first plate adalah di sini, nasomaxilla ya, sequence-nya. Kemudian second plate kita lakukan di daerah frontonasal. Ya, kita naik lagi. Kalau perlu kita lakukan ya disesuaikan dengan misalnya di daerah rim orbita. Jadi untuk hidung ini kita pakai nasomaxilla sama frontal, nasofrontal. Itu untuk hidung. Tapi kalau dengan tambahan yang lain tergantung frakturnya dekat mana. Ya, bisa di daerah supraorbita atau di daerah rim orbita. Ini contohnya, mungkin contoh kasus ya. Kita lihat di sini sangat depres karena dia fraktur lama. Tidak ada keluhan kecuali sumbatan hidung, kita lakukan septoplasti, terus kita pasang graf. Ya, ini contoh-contoh kasus mungkin baru-baru ini ya, pasien yang datang dengan trauma hidung. Ya, biasanya mereka datang karena difficulty in breathing. Setelah kecelakaan, dikasih obat apa aja nggak berhasil. Nah, dengan itu baru dikonsulkan tentu karena kita rumah sakit RSCM top referral hospital, tentunya perlu waktu dia untuk ketemu kita ya. Jadi biasanya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan baru. Ya ini contohnya wanita 26 tahun, kelihatannya sangat sedikit. Ya di sini ada saddle nose, ini mungkin kalau dibesarkan. Kemudian ada sumbatan nafas. Kalau dilihat, nggak apa-apa lah ini ya, sedikit lah ya. Menurut saya sih nggak apa-apa. Pertama kali saya bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa." Ternyata di sini ada saddle dan dia ada gangguan nafas. Gangguan nafas itu karena kolaps, ya. Nasal kolaps, kemudian ada alignment-nya nggak lurus, kemudian vital sign-nya positif, krepitasi sudah nggak ada karena dia udah lama. Ini apa ya? Sebentar. Oh, disuruh nafas untuk melihat vital sign. Ya, itu melihat vital knife. Vital sign, maaf. Ini nasolaryngoscopy. Ya, kalau kita lihat ya tentunya karena dia udah beberapa bulan udah terjadi hipertrofi konka, ada septal deviation, ada spina, ada spur, akhirnya timbul sumbatan. Nah, ini tentunya bisa tegak dengan kita melakukan endoskopi, apakah itu rigid atau fleksibel ya. Ini kita lakukan. Nah, kalau kita lihat kan, coba kita lihat ini aja. Septumnya kan dislokasi sekali, kelihatannya kan frakturnya cuma sedikit ya, tapi ini septumnya kayak lepas. Yang lain nggak ada kelainan, baik. Yang kurang baik benar-benar cuma dari hidung. Ya, fraktur. Kalau dilihat hidungnya ya mungkin type 1,
tapi septumnya frakturnya begitu hebat. Ya. Nah, kan kelihatan sekali. Jadi pada dasarnya daerah sini udah semuanya berkat Pak Gustaf nih, semuanya udah ada CT scan lengkap, 2 dimensi sama 3 dimensi. Ya, ini sehingga diagnostik kita menjadi lebih baik. Jadi kita tegakkan diagnosis nasal fracture, kita lakukan septorinoplasty augmentation dengan auricular tragus graft. Ya, kita lakukan endonasal approach. Terus daerah yang kenapa endonasal? Kan cukup dengan endonasal kita bisa lihat, kita bisa melakukan reposisi alignment dari septum, kemudian kita lakukan fiksasi, dan bagian yang dipres kita tutup dengan kita lakukan insersi daripada cartilage tragus graft. Ini contoh pasien juga dengan multiple fracture sebelumnya datang dengan tunggu. Dia ini fraktur os nasal dengan zigoma fracture. Kemudian kita lakukan operasi. Ternyata dia nggak tahan plating dan terjadi fistel di daerah bukal meskipun kita udah melakukan augmentasi. Tapi karena daerah mukanya ini kalau kita lihat ada asimetri dan bekas dari trauma, sulit sekali mencapai simetrisasi. Terus udah gitu kita pasang plating dan terjadilah infeksi, ada fistel di daerah bukal tersebut. Ya. Dilakukan septorinoplasty dengan menggunakan harvesting iga, kemudian yang hidungnya nggak apa-apa, tapi karena pipinya bengkak terus, infeksi ya berarti nggak tahan sama plate-nya, dilakukan pelepasan plate dan skru setelah beberapa lama dan ternyata infeksi. Itu salah satu mungkin kita bisa berikan inform consent pada pasien yang diduga trauma yang parah, kemudian kita juga harus jujur bahwa ini ada terjadi komplikasi berupa infeksi, apalagi itu daerah mulut ya. Nah, itu harus kita pikirkan. Ini saya lewatkan. Endoskopi ya. Kalau dilihat di sini dia bengkok banget. Deviasi. Ya. Terus kita lakukan ya. Jadi grafnya tuh diapa-apain miring. Rupanya mukosa dia udah terjadi fibrotik sehingga sulit gitu ya untuk mencapai titik tengah. Perlu repair lagi, perlu revisi lagi, ya perlu fiksasi. Dan selalu begini nih. Ini contohnya kalau pada pasien-pasien dengan fraktur muka. Ini pasien, tunggu ya. Ya, ini crooked nose yang kita ketahui dia terjadi trauma, terus terdapat deformitas ke arah kanan. Tanpa. Ya, kalau kita lihat ini ya. Jadi daerah yang kita sebut tadi fomer bisa terjadi fraktur, bisa menimbulkan keluhan. Nah, inilah contohnya. Ya. Ya, daerah sini tuh rupanya sangat sangat krusial dan menimbulkan sumbatan. Ya.
Jadi dia diagnosis kita buat ada multiple fraktur os nasal bilateral, tadi seperti 3, type 3, dengan septum deviasi ke arah kiri. Nah, kita lihatlah 3D-nya, betul kan? Fragmented. Mhm, 3 dimensinya. Mungkin waktu udah cukup ya? Saya masih ada waktu. Nah, kita tegakkan diagnosis fraktur os nasal, kita lakukan septoplasti dan osteotomi. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, buat adik-adik, adik-adik dan para senior. Saya rasa saya nggak lebih pintar daripada senior saya, tapi mungkin kurang terpapar oleh kasus yang saya dapati. Jadi saya berterima kasih untuk semua yang mengikuti webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok, pertanyaannya yaitu bisa sampai berapa lama optimumnya fraktur nasal ditindaklanjuti dengan tindakan operasi? Jika kebetulan datangnya bukan ke IGD tapi ke poliklinik dok. Dan jika sudah fraktur lama, komplikasi apa saja yang harus kita informasikan kepada pasien? Jadi Maaf dokter Didi tadi ya. Silakan Eh, dokter, mohon kita izin dokter. kita tadi yang saya sebutkan, kita harus ada waktu dalam hal ini, ya. 2 minggu, kurang dari 2 minggu, atau lebih dari 2 minggu. Jadi patokannya adalah kalus. 2 minggu itu terbentuknya kalus. Bila kurang dari 2 minggu, kalusnya masih masih bagus lah, masih gampang digerakkan. Kalau udah lebih dari 2 minggu, tentunya susah. Dan ini waktu ya. Kedua, edema. Edema kita butuhkan untuk hilang. Jadi ada 3 sampai 5 hari. Jadi saya harap sejawat semua memperhatikan adalah hari ketiga, hari kelima, dan 2 minggu. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 minggu, lakukanlah reduksi tertutup aja. Kita bisa lakukan. Kalau lebih dari 2 minggu, itu tadi pertanyaannya mungkin lebih rumit. Jadi kita melakukannya apa yang disebut septorinoplasti. Itu. Jadi kita bisa melakukannya sebetulnya kalau ditanya sampai kapan, ya seterusnya kita bisa melakukan koreksi tersebut. Hanya kalau kita kurang dari 2 minggu, tentu tindakannya lebih mudah kembali gitu loh. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, tentunya kita lebih dari dokter susah, kembali ke posisi semula juga lebih susah, kadang-kadang kita memerlukan graft, kadang-kadang juga tidak kembali ke aslinya. Nah, itu yang kita menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan as soon as possible gitu. Ini mungkinlah, secepat mungkin dalam kurun waktu tersebut. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Dok, boleh satu lagi ya dok, pertanyaan ditujukan kepada dokter Dini Widiarni. Mhm. Pertanyaan oleh dokter Pradana Wajar Wicaksana. Izin bertanya kepada dokter Dini, pada kasus fraktur maksila unilateral, tipe comminute dengan tanpa maloklusi, di mana saat Duranto operasi rekonstruksi masila didapatkan fragmen tulang tidak dapat diselamatkan karena pecah dan sebagian masuk ke rongga sinus, sehingga muncul suatu celah lebar di tengah maksila. Kira-kira teknik plating seperti apa, Dok, yang bisa dilakukan? Iya, mungkin itu yang sering terjadi ya, kalau fraktur maksila. Karena di situ kan tipis ya, jadi fragmented banget, terus malah masuk ke dalam atau remuk atau hancur sama sekali sehingga sulit kita mendapatkan, secara utuh. Nah, kalau ditanya tentunya kalau besar kita harus tutup. Kita harus tutup. Nah, nutupnya dengan apa? Tentunya kalau itu, bisa kita gunakan, kita bisa pakai konka, ya, kartilis konka, kita taruh di atasnya, kalau masih bisa. Atau kita menggunakan plating yang mesh, ditutup di situ.
Ya, bisa dengan cartilage kemudian kita tutup dengan mesh atau sebaliknya gitu tergantung sama kondisinya. Udah kemudian jaringan otot yang di atasnya seperti biasa. Itu salah.